Pemirsa, kembali di Talk Show Suara Indonesia bersama saya Natasha Wil, dan Mas Ilham mungkin ingin menambahkan tadi jawaban dari Mas Abror terkait dengan berapa persenkah perjuangan Anda membuahkan hasil, Mas? Kalau bicara masalah sejahtera, Mbak, itu relatif. Bagi kami, kesejahteraan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberi gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi diberi gaji itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau bicara undang-undang berarti UMR daerah. Jadi nyatanya di Kabupaten Jember tidak ada satupun di Jember ini kecuali yang lolos ASN P3K tahap 1, itu mereka sudah di UMR, Mbak. Selain itu ribuan jumlahnya besar bersama dengan PTT, GTT, PTT XUPTD, para GTT-nya yang tidak lolos ASN, semuanya 100% itu di bawah UMR daerah. Karena di bawah UMR daerah, maka saya katakan tidak ada yang sejahtera, begitu loh, Mbak. Jadi ukuran kesejahteraan itu adalah UMR daerah dan SK Bupati. Ini sebenarnya gitu loh. Makanya sesimpel itu sebenarnya. Iya, ini saya memahami bahwa SP-nya seluruh GTT PTT ini sampai saat ini sudah almarhum semua, sudah mati, sudah tidak berlaku lagi gitu. Mungkin dalam waktu dekat akan dibagikan SP. Sudahlah, saya memohon kepada pemerintah daerah, janganlah SP-SP lagi. Mereka itu ingin hidup yang lebih layak. Mereka punya keluarga. Sekarang sudah tahun 2020, bukan musimnya SP. 18 tahun digaji 300, 400, 700 di bawah UMR. Ini sudah tidak layak. Coba lihat pekerja-pekerja yang lain. Kuli bangunan saja, Mbak, sehari itu sudah 80-100 ribu. Kalau mereka bekerja tiap hari itu sudah 3 juta. Berarti guru Jember itu gajinya sudah di bawah para tukang, para kuli bangunan, para penjaga di Indomaret, semuanya. Mereka itu adalah pendidik yang seharusnya mereka dimanusiakan. Ini aja gajinya tidak sesuai peraturan perundang-undangan, apalagi kita ngomongin tunjangan. Tunjangan saja tidak ada ini. Begitu, Mbak. Nah, Mas Ilham, ini persoalan GTT dan PTT di Kabupaten Jember memang terus berlanjut ya. Mulai dari pemerataan SP dan juga penempatan. Mas Ilham memandangnya sendiri seperti apa? Kalau saya gini, Mbak, kita objektif saja ya, Mbak. Rusaknya penataan guru ini dimulai dari 2017 SP pertama kali. Ini mutasi penataan pemerataan guru tidak tepat itu. Sampai kita turun di jalan, sampai dikembalikanlah ke tempat asalnya. Itu loh, Mbak. Sampai terjadi ada yang meninggal, ada yang patah tulang, ada yang tidak menjalankan karena terlalu jauh itu. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bupati, ini sudah mulai termasuk katakanlah lebih baik lah daripada 2017, ada yang sudah kembali ke asalnya. Namun yang kami minta itu sebenarnya itu sederhana kepada Bupati. Sudahlah, Bu, untuk SP-nya ndak usah dikeluarkan. Gantilah dengan SK Bupati. Biar mereka itu bisa ngajukan sertifikasi. Mereka dapat tunjangan sertifikasi sesuai undang-undang guru dan dosen, bahwa guru itu juga harus mendapatkan tunjangan profesi. Kan lucu, mereka adalah guru yang mengajar di lingkup lembaga pemerintah daerah, tapi kalah kepada guru-guru yang mengajar di swasta yang hanya bermodalkan SK yayasan. Dia sudah bisa sertifikasi loh, Mbak. Ini yang 20 tahun tidak ada yang sertifikasi. Toh dengan SK Bupati dapat sertifikasi, meringankan pemerintah daerah. Begitu loh, Mbak. Kalau untuk UMR, toh tidak 100% dari APBD. Mereka juga dapat dari BOS. Mungkin ditambahkan berapa yang didapat dari BOS. Kekurangannya ditutup dari APBD. Saya kira begitu. Saya mohon, dengan terakhir kalinya menjabat sebagai Bupati Jember. Karena apa? Karena kami tidak akan berhenti berjuang ini. Sampai kapanpun. Kalau pemerintah daerah masih mempertahankan diri mengeluarkan SP dan UMR, maka demi Allah, Mbak, saya akan lawan ini, kezoliman ini, sampai anggota saya ribuan mendapatkan SK Bupati dan UMR daerah. Iya, guru merupakan pejuang di garda terdepan dalam dunia pendidikan. Nah, untuk Mas Abror sendiri, bagaimana selaku Ketua Asosiasi Guru GTT dan PTT di Kabupaten Jember ini melihat masih banyaknya kawan-kawan yang mendapatkan gaji bisa kita bilang tidak layak, masih belum layak? Betul.
Guru adalah pekerja profesi yang paling mulia, Mbak. Sepatutnya dan selayaknya digaji sesuai dengan UMK daerah. Artinya GTT PTT Kabupaten Jember itu sepantasnya sudah dikasih UMK dan BPJS. Karena apa? Beliau sudah mengabdi puluhan tahun, Mbak. Sangat miris apabila dibandingkan dengan karyawan-karyawan swasta yang sudah sarjana. Kami juga sarjana. Kami linier, S1 pendidikan. Tapi apa yang diharapkan oleh teman-teman? Yaitu kesejahteraan yang sangat miris. 300, ada teman kami yang 200. Itu sangat miris. Padahal kami sarjana. Kami mahasiswa dulu. Kami sama dengan karyawan-karyawan bank, karyawan-karyawan perusahaan yang gajinya sudah UMR daerah. Jadi saya mohon kepada pemerintah daerah, sesuaikanlah kami dengan pendidikan kami, yaitu menggaji kami sesuai dengan UMK dan SK Bupati. Oke, Mas Ilham, masih adanya guru di perbatasan yang ternyata tidak mendapatkan perhatian secara baik dari pemerintah dengan alasan dia tidak memiliki KTP Jember. Ini bagaimana Anda memandang hal tersebut? Saya kira di hari ini saya beritahu bunyi sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seorang bupati, seorang pemimpin itu harus memiliki keadilan yang sifatnya luas. Ya, mereka itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, setiap warga negara atas pekerjaannya untuk memiliki penghidupan yang layak untuk kemanusiaan, ya. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dunia. Mereka punya keinginan untuk hidup yang lebih layak, ya. Termasuk sila kelima tadi. Saya kira, Mbak, mereka itu saudara-saudara saya yang mengajar di perbatasan itu, mereka ini orang-orang sudah lama. Bahkan ada, saya punya data ini, Mbak, punya data ini. Yuni Ismawati SDN Jamintoro 2 itu K2, Mbak. Dia sudah kalau K2 ini statusnya di GTT itu status paling tertinggi loh. K2 dia itu. Nah, kalau dia sudah mengabdi 18 tahun, tiba-tiba bupati mengeluarkan untuk yang tidak ber-KTP Jember tidak mendapatkan SP, menangis mereka, Mbak. Menangis luar biasa itu. Seharusnya bupati tidak begitulah, memanggil mereka, berikanlah mereka SP, orangkan mereka. Bukankah sebenarnya ada solusi yang lain dengan mereka mengganti KTP-nya menjadi warga Jember? Ini bagaimana menurut Mas Ilham? Saya kira gini, Mbak, untuk mengganti KTP itu sudahlah. Ini kan mereka mengabdi di perbatasan, belum tentu itu warga Jember itu ada di sana bersedia menjadi guru. Mereka ini kan orang-orang khusus, Mbak. Saya aja belum tentu mau mengajar di sana, begitu loh, Mbak. Mereka udah puluhan tahun, sudah chemistry, I love you dengan siswanya, sudah saling mencintai, saling mereka sudah hatinya itu sudah untuk mereka gitu. Bahkan ada loh, Mbak, ya, yang mau sudah terpaksa untuk harus berhenti dengan keluarganya, tapi mereka sudah mempertahankan diri. Mungkin esok hari, mungkin nanti ada sesuatu kebahagiaan, ada sinar matahari menyinari mereka. Mereka penuh harap sebetulnya, Mbak. Oleh karena itu di Suara Indonesia ini, mudah-mudahan Bupati Jember terbuka hatinya untuk segera memanggil mereka. Tidak usah jauh-jauh, kita siap menunjukkan kepada Bupati. Jadi kalau saya dikatakan huak dengan asosiasi, saya antarkan, ada nama sekolahnya, ada orangnya, digaji 300.000. Ini saya kira sudah tidak manusiawi. Mereka saya panggil juga sebagai buruh karena Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ada berkaitan dengan Undang-Undang Guru. Sudah jelas di Undang-Undang Guru, Mbak, di pasal 90 bahwa seorang pengusaha, dalam hari ini pengusaha adalah kepala daerah, itu tidak diperkenankan memberi gaji di bawah upah minimum daerah. Karena buruh dengan guru itu menurut beberapa pakar hukum itu bisa dihubungkan antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Mereka bukan hanya di bawah UMR, Mbak, di bawah kuli bangunan, di bawah
pembantu rumah tangga 300 mereka punya suami, punya istri, punya anak yang harus kuliah. Kalau ada pertanyaan kenapa mereka masih hidup, mereka masih makan, maka Allah Subhanahu wa taala yang mereka yakin bahwa rezeki itu ada di mana-mana. Oke, kita bisa beri tepuk tangan untuk para GTT dan PTT di Kabupaten Jember yang masih tetap berjuang meskipun belum mendapatkan kesejahteraan yang layak. Mungkin Nah, saya Mas bisa Abror, nambahkan, Mbak. silahkan. Begini, Mbak. Untuk GTT SP perbatasan, saya katakan perbatasan bagaimana? Karena beliau tinggalnya sebenarnya sangat dekat dengan Kabupaten Jember. Artinya beliau ada kemarin suatu rumor, saya katakan rumor, karena di BKD maupun Dinas Pendidikan tidak tercantum bagaimana GTT luar kabupaten bisa mendapatkan SP. Tidak. Akhirnya dengan niat dan ikhtiar, teman-teman SP luar kabupaten membuat KTP, surat keterangan bahwa teman-teman itu tinggalnya di rumah dinas di SD tersebut. Kemudian bagaimana tanggapan pemerintah Kabupaten Jember, Mas? Ceritanya begini, Mbak. Ada ceritanya. Kami kumpulkan semuanya, GTT perbatasan, kami setorkan pada BKD. Tapi kenapa? Sampai detik ini, sampai hari ini, dari 2017, tidak muncul SP-nya. Itu yang kami heran. Data dari mana? Sedangkan di Dapodik, beliau, teman-teman semuanya, itu aktif, Mbak. Lebih tinggi mana Dapodik, data pusat, dengan data di kabupaten. Itu saya yang aneh. Padahal di Dapodik sudah jelas. Ibu Yuni Ismawati K2 masa kerja itu jelas sudah. Kenapa Jember kok tidak memakai data Dapodik? Itu yang saya heran. Jadi selama ini pemerintah Kabupaten Jember acuan datanya kemana? Ada yang berpendapat bahwa bukankah kepala sekolah yang menurunkan SP tersebut kepada para GTT dan PTT, tapi kenapa berprotesnya ini kepada Bupati, Mas? Begini, Mbak, bukan SP, Mbak, SK. Jadi kepala sekolah itu memberikan SK kepada kita. Sebenarnya Bupati kalau memberikan SP seharusnya diberikan SK dulu, baru SP. Pada tahun 2017 bergulirnya pada waktu itu kita melakukan aksi dari DPRD menuju Longmat kepada Pemkab Kabupaten Jember. Kita minta pengakuan, kita minta yuridis formal. Karena SP itu bukan produk Perbup. Jadi SP itu tidak bisa diyuridis formalkan. Kalau SK bisa. Jadi GTT PTT saya katakan kenapa mau nuntut kabupaten? Karena kita adalah pekerja daerah. Kita digaji oleh bos, dibantu oleh bos, selayaknya pemerintah daerah juga menggaji kami. Bisa saya tambahkan, Pak ya? Boleh, Mas Ilham. Guru ini, Mbak, gaji sumbernya ada dua. Satu dari bos. Bos itu keluarnya setiap triwulan, Mbak, 3 bulan. 3 bulan Jadi sekali. 3 bulan sekali baru gajian. Begitu loh, Mbak. Terus yang kedua dari PPG. Siapa yang dapat dari PPG? Mereka lah yang tidak punya NUPTK. Guru itu ribuan yang tidak punya NUPTK, nomor unik pendidik dan tenaga pendidik. Ini ngurusnya ke pusat, Mbak. Nah, kemarin teman-teman itu mengurusi NUPTK ini di Dinas Pendidikan. Sampai sekarang pun tidak keluar NUPTK-nya dari pusat. Nah, Mas Ilham, apakah Anda nanti ke depannya ini tidak takut dengan mungkin ada mereka yang berpandangan bahwa wah, mumpung lagi rame mau pilkada nih, siapa tahu ada niat-niat terselubung di balik lantangnya Anda mengutarakan ini. Iya, saya kira saya terima itu sebagai alami saja ya, karena ini masuk masa pilkada. Tapi perjuangan kita ini kencang-kencangnya tidak hanya pilkada begini, Mbak. Jadi tidak ada hubungannya kami ini dengan masalah pilkada, gitu loh. Oke lah, mereka itu ditakut-takuti, Mbak. Awas loh ya, kalau keluar turun ke jalan, demo, nanti kamu akan begini-begini. Ini sempat ada laporan kepada saya, salah satu oknum pejabat yang menekan para guru-guru ini. Bolehlah mereka hanya membuat takut mungkin menguasai mereka secara fisiknya saja. Tapi saya yakin ribuan GTT di bawah, PTT di bawah, mereka setia kepada kita berdua, kepada aktivis dan asosiasi pendidikan. Mereka, para pejabat, para oknum yang tidak sejalan dengan kita, mereka tidak akan menguasai dari segi hati mereka. Saya yakin mereka nanti di pilkada akan mengikuti keputusan kita bersama. Karena bagaimanapun mereka
sadar Mbak bahwa kebijakan yang untuk membuat mereka lebih sejahtera itu kan dari bupati Mbak. Bupati sendiri dipilih dari kontestan pilkada. Oke. Ya saya kira mereka tidak akan memilih calon bupati yang tidak berpihak kepada guru, saya kira. Kami tidak berpolitik, tapi kami berpolitik perspektif untuk kemajuan para guru, untuk kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu. Saya kira. Saya tidak mau berpihak ke ini, ke itu, tapi saya tentukan pilihan nanti kepada siapa nanti memilih. Maka 168.000 beserta dengan keluarganya yang tergabung di kita loh Mbak ya, Asosiasi GTT PTT, aktivis pendidikan, PSG Persatuan Seniman Kabupaten Jember, Forum Honorer Indonesia untuk Kesehatan dan Bidan. Mereka sepakat untuk bergabung dengan kami. Oleh karena itu SK Bupati dan UMR yang kita minta segeralah keluarkan. Demi apa? Demi masa depan para bupati yang akan mencalonkan nanti. Namun merupakan sesuatu yang luar biasa ketika GTT dan PTT yang bahkan gajinya kalau dari informasi Mas Ilham ini di bawah para buruh ya. Betul. Mas ya. Nah mungkin ada tipsnya Mas Abror bagaimana sih untuk tetap ikhlas mengajar atau bahkan ada yang tempatnya jauh ini tetap bisa ikhlas Mas? Teman-teman GTT dalam sanubarinya terpatri adalah guru adalah profesi yang paling mulia. Karena mendidik merupakan ruh dari GTT PTT. Mendidik merupakan profesi untuk meneruskan generasi bangsa dalam hal bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Hal itu selalu terpatri. Meskipun gaji mereka 300, 3 bulan, bahkan 6 bulan. Karena PPG itu ada 2 Mbak. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Bos 3 bulan sekali. Kadang-kadang kalau SD kecil, beliaunya itu SD tersebut tidak bisa menggaji atau meminjami. Terpaksa teman-teman gajinya 3 bulan sekali. Jadi tips untuk teman GTT untuk tetap bekerja yaitu terpatri dalam sanubarinya bahwa profesi guru adalah profesi yang paling mulia. Oke, pemirsa masih banyak sekali hal yang akan kami bahas. Namun Talkshow Sore Indonesia akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.